Halo semuanya, kenalin aku Jovita. Aku dari mahasiswa Prodi Gizi dan pada video kali ini aku akan membahas mengenai interaksi obat dan makanan pada lansia. Tahukah kalian bahwa hipertensi itu banyak loh dialami oleh lansia, bukan karena konsumsi obatnya, tapi bisa jadi karena konsumsi obat yang bersamaan dengan makanan dan saling berinteraksi. Nah, lansia itu adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun memiliki risiko terjadinya hipertensi karena terjadinya penurunan fungsi organ seperti jantung dan juga ginjal. Nah, seringkali lansia itu juga mengalami penyakit lain seperti diabetes, jantung, sehingga mereka harus mengonsumsi obat dalam waktu yang bersamaan atau juga disebut polifarmasi. Nah, ada beberapa gejala yang dialami oleh lansia dengan hipertensi seperti sakit kepala, mual, muntah, sulit bernafas. Nah, penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit RSUD Bukit Tinggi itu menemukan bahwa 87% lansia hipertensi itu akan mengalami interaksi obat dan lebih dari 74% pasien minum 5 obat atau lebih. Nah, apa aja sih contoh interaksi obat dan makanan yang dialami oleh hipertensi lansia? Simak yuk di penjelasan berikut ini. Nah, contohnya obat kandersartan jika dikombinasikan dengan obat spironolakton itu dapat menyebabkan hiperkalemia, di mana kelebihan kalium yang berbahaya bagi jantung. Nah, kombinasi antara obat bisoprolol dan amlodipin itu juga dapat menurunkan detak jantung karena keduanya itu bekerja dengan menekan sistem saraf jantung. Bahkan obat nyeri seperti Aspilat apabila dikombinasikan dengan obat golongan ARB dapat menurunkan efek obat darah tinggi karena efek sampingnya itu menahan air dan garam yang ada di dalam tubuh. Nah, mayoritas interaksi obat yang ditemukan itu bersifat moderat sebesar 56% dan juga farmakodinamik sebesar 78,5%, di mana obat itu akan bekerja di sistem tubuh yang sama dan saling mempengaruhi. Nah, makanan itu juga penting banget loh. Konsumsi garam tinggi seperti kerupuk, mie instan, makanan yang berkaleng, dan makanan cepat saji lainnya itu dapat menghambat kerja obat darah tinggi. Namun sebaliknya, makanan yang kaya akan kalium seperti pisang, bayam, dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Namun, jika pasien lansia sudah menggunakan obat yang meningkatkan kalium seperti spironolakton dan juga kandersartan itu, makanan tinggi kalium itu malah dapat membahayakan. Nah, diet seperti diet Mediterania yang rendah garam dan tinggi sayur itu lebih terbukti efektif menurunkan tekanan darah hingga 5,5 mmHg dalam 1 tahunnya. Nah, kita sebagai keluarga lansia, apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, yang pertama, mencatat semua obat yang dikonsumsi lansia dan membawa saat kontrol ke dokter. Kedua, jangan menambahkan obat bebas ataupun suplemen tanpa konsultasi yang dilakukan bersama dengan dokter. Kemudian, selalu memantau tekanan darah dan juga kadar kalium, terutama jika kombinasi obat yang diminum itu banyak atau polifarmasi. Kemudian dapat konsultasi dengan ahli gizi ataupun apoteker terkait makanan dan minuman yang boleh atau tidak dikonsumsi. Jadi semakin banyak obat dan penyakit penyerta, semakin besar potensi interaksi obat dengan makanan.
Nah, kesimpulannya pengobatan hipertensi pada lansia itu bukan melulu mengenai minum obat, tapi juga mengatur soal makanan yang akan dikonsumsi dan memantau interaksi yang akan terjadi. Yuk bantu orang tua kita atau keluarga kita untuk hidup lebih sehat dengan cara cermat dan penuh perhatian. Sekian penjelasan yang dapat aku berikan, semoga bermanfaat. Dadah! Thank you everyone!